Baik, untuk market review atau market news, nanti saya akan informasikan mengenai peluang-peluangnya, baik dari sudut sisi teknikal maupun dari sisi fundamental ya. Oke. Yang pertama selalu saya soroti mengenai dari kondisi mata uang Amerika, yaitu dolar Amerika atau greenback ya. Dolar Amerika terus mengalami pelemahan ya. Karena apa? Yang pertama, ekspektasi bahwa para pelaku pasar meyakini Powell melalui The Fed akan mulai memangkas tingkat suku bunganya itu di bulan September. Ini kita bisa lihat dari alat surveinya, yaitu Fed Watch ya, yang saat ini sudah menyentuh level 90,3%, meyakini bahwa The Fed akan mulai memangkasnya di bulan September nanti. Dan di bulan Desember sudah mencapai sekitar 70% ya. Jadi prediksi akan ada 2 kali nih pemangkasan tingkat suku bunga ya. Oke. Selain itu juga semalam meskipun ada rilis data perumahan, yaitu building permit dan housing start, ini tidak bisa mempertahankan penguatan dari dolar Amerika. Karena apa? Yang tadi saya katakan, sentimen market yang terjadi saat ini justru menekan pergerakan dari dolar Amerika. Ini kita bisa lihat dari indeks dolarnya atau DXY. Kemarin masih berada di level 104.25. Pagi ini menyentuh level 103.77. Bahkan kemarin sempat menyentuh level terendahnya 103.256 ya, seperti itu. Dan ini merupakan terendah atau pelemahan dolar sejak 4 bulan yang lalu. Oke. Untuk nanti malam akan ada rilis data unemployment claim ya. Lalu ada rilis data PMI Manufacturing Index ya. Kedua data ini diprediksi akan negatif untuk US dollar. Jadi kalau secara fundamental, potensi pelemahan dolar masih akan berlanjut. Dari sisi teknikal sama, masih akan melemahkan dolar Amerika ya. Oke. Sekarang tinggal kita hubungkan terhadap pergerakan market. Yang pertama terhadap gold, emas ya. Emas kemarin tertinggi berada di level 2483 ya, itu all time high-nya. Terendahnya berada di level 2419 kalau saya tidak salah ya. Pergerakan emas kemarin. Untuk di hari ini secara teknikal pergerakan gold masih akan coba rebound, masih akan coba naik. Karena apa ya tadi saya katakan, sentimen market yang masih menguntungkan pergerakan dari gold untuk melanjutkan kenaikannya. Sasarannya kemana? Dia akan menuju level tertingginya berada di 2483. Jika level tersebut berhasil dijebol ya, akan menyentuh level 2495 dan level 2503. Itu kalau secara teknikal. Kalau penurunannya dia akan mencoba menembus level strong supportnya 2400 ya. Jika level tersebut berhasil dijebol, akan menuju level 2390 dan level 2388 ya. Itu kalau secara teknikalnya pergerakan gold. Dari sisi fundamental yang tadi saya katakan, wait and see, akan 2 rilis data, unemployment claim dan PMI Manufacturing Index, seperti itu ya. Oke. Lalu untuk pergerakan oil, minyak bergerak naik dia. Karena apa? Kemarin ada rilis data crude oil inventory, data cadangan minyak mentah Amerika. Itu dirilisnya berkurang. Jadi kalau seandainya dirilisnya berkurang, ekspektasi bahwa Amerika akan membeli dalam jumlah besar untuk pasokan atau stok bahan bakar minyak Amerika. Ini yang mendorong harga minyak melanjutkan kenaikannya. Secara teknikal, potensi kenaikan minyak akan berlanjut di hari ini ya. Oke. Selain yang tadi saya katakan situasi di Middle East ini juga masih memanas ya. Ini juga berpotensi akan melonjakkan harga minyak. Oke. Lalu kita coba ke mata uang, major rate. Aussie, tepat tadi di jam 8:30 pagi, ada rilis data sektor ketenagakerjaan Australia ya. Employment change dan unemployment rate. Employment change ini seperti non-farm payroll-nya Amerika ya. Itu dirilisnya sangat bagus. Dari data sebelumnya sebesar 39,2 ribu, tadi dirilis sebesar 50,2 ribu. Jadi sangat bagus ketersediaan lapangan pekerjaan oleh pemerintahan Australia. Tapi dari sisi pengangguran atau unemployment rate-nya itu bertambah ya. Dari 3,8 menjadi 4,1%. Ya, kalau kalian perhatikan Aussie tadi sempat menguat ya, lalu sekarang bergerak melemah. Karena apa? Mix 2 data itu ya.
Namun, secara teknikal potensi penguatan Aussie masih akan berlanjut karena apa? Pelemahan dari dolar Amerika ya. Oke. Lalu untuk Euro nanti tepat di jam 7:15 malam waktu Indonesia bagian barat ada wacana atau ada rencana Bank Sentral Eropa akan mempertahankan tingkat suku bunga di level 4,25%. Ya. Selain itu juga ada ECB press conference. Ini sangat penting karena kenapa? Diprediksi Bank Sentral Eropa akan memberikan clue atau sinyal kapan mulai pemangkasan tingkat suku bunga. Kalau The Fed kita sudah tahu ya, diprediksi September. Eropa bisa saja sama dengan The Fed, bisa saja setelah The Fed, seperti itu ya. Jadi kalau untuk hari ini pergerakan secara teknikal untuk Euro akan coba menguat terbatas atau sideways karena wait and see akan kebijakan Bank Sentral Eropa plus wacana mempertahankan tingkat suku bunga di level 4,25%. Oke. Lalu ke pound sterling, ya. Pound sterling kembali menguat. Bahkan kalau kalian perhatikan, saat ini sudah menyentuh level 1,3, ya. Karena kenapa? Kemarin ada rilis data inflasi Inggris, ya. Diprediksi dari 2,0%, diprediksi turun menjadi 1,9%. Ternyata aktualnya inflasi Inggris stabil 2,0%. Ini yang memicu ekspektasi bahwa Bank Sentral Inggris masih akan lama mempertahankan tingkat suku bunga tingginya dibandingkan dengan Eropa dan Amerika, ya. Secara teknikal potensi pergerakan pound sterling terhadap US dollar masih akan berlanjut seperti itu. Oke. Selain itu juga nanti sore akan ada rilis data claimant count change untuk Inggris atau data unemployment claim seperti Amerika, ya. Diprediksi jumlah pengangguran di Inggris akan berkurang. Jadi kalau secara teknikal dan dari sisi fundamental, potensi pergerakan pound sterling masih akan melaju dia, masih akan menguat seperti itu, ya. Oke. Lalu untuk yen, ya. Yen bergerak menguat dia. Karena apa? Pelemahan dari dolar Amerika yang pertama, yang kedua. Diprediksi Menteri Keuangan Jepang, ya, ini telah membeli yen sebesar 30 miliar US dollar. Tujuannya apa? Untuk menguatkan mata uang yen. Tapi kalau secara teknikal, potensi penguatan yen tidak akan berlangsung lama. Karena apa? Selisih antara tingkat suku bunga Jepang dengan suku bunga bank sentral lainnya ini cukup jauh. Ini yang menjadi pergerakan yen masih berpotensi akan melemah. Sasarannya kemana? Ke level 162 yang pernah disentuh seperti itu ya. Ini merupakan level terendah selama 38 tahun. Oke. Lalu untuk indeks saham ya. Indeks saham Amerika dirilisnya mix ya. Untuk Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,39%. S&P dan Nasdaq ditutupnya turun. S&P 1,29 dan Nasdaq sangat mencengangkan minus 2,94%. Karena apa? Kita tahu saat ini di Amerika sedang ada kampanye debat antara calon presiden Donald Trump dengan presiden bertahan yaitu Joe Biden. Diprediksi Trump akan memenangkan pemilihan presiden tersebut. Kita tahu Trump mempunyai sikap yang keras terhadap sistem perdagangan. Karena kenapa? Pada zamannya Trump itu terjadikan perang dagang ya antara Amerika dengan China. Kita tahu di Nasdaq adalah saham sektor teknologi yang mendorong Nasdaq all time high-nya ke level 20.900. Ya, begitu ekspektasi bahwa Trump akan memenangkan pemilihan presiden, para pelaku pasar mulai melakukan aksi profit taking. Kalau kalian perhatikan, Nasdaq dari level 20.900 sekarang bergerak di level 20.000. Secara teknikal juga, pergerakan Nasdaq masih akan mencoba menjebol level 20.000 tersebut. Sasarnya akan menuju ke level 19.800 sampai dengan level 19.500. Ya, kenaikannya sangat terbatas. Karena kalau secara teknikal dan secara fundamental, potensi Nasdaq masih akan junam. Ya, oke. Lalu untuk indeks saham Asia, Nikkei dan Hang Seng, ya. Nikkei bergerak sideways dia, ya, meskipun yen-nya menguat. Karena kenapa? Para pelaku pasar masih meyakini bahwa selama arah kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Bank Sentral Jepang belum terrealisasi, maka potensi pelemahan yen masih akan berlanjut. Ini yang mempertahankan kenapa Nikkei masih bergerak di level 41.000. Ya. Untuk di Hang Seng bergerak naik terbatas. Karena kenapa? Para pelaku pasar melakukan aksi beli karena sebelumnya Hang Seng sudah bergerak anjlok ke level 1760, nah 17.600 maksud saya. Secara teknikal potensi pergerakan Hang Seng masih akan coba naik tapi terbatas ya. Karena apa? Sektor finansial dan sektor properti yang ada di Amerika, yang di Wall Street
ini juga turun atau negatif. Plus laporan rugi laba atau earning di Amerika juga negatif. Jadi potensi Hang Seng masih akan junam seperti itu ya. Oke. Itu untuk market review dan market news dari sisi teknikal dan dari sisi fundamental. Dan nanti malam kita akan kembali mengadakan yang namanya webinar plus live trading, membahas mengenai unemployment claim dan kondisi market saat ini. Baik, untuk market review saya rasa itu aja. Ada yang mau ditanyakan silakan.